Jadi terapi cewek belum cukup lah, ya kan? Ya kalau dicoba tak balik lagi sini Pak. Itu janji Allah pasti. Yang jadi guru itu aman seaman-amannya. Tapi Bapak Ibu jangan pula merasa aman. Tidak boleh merasa aman. Bapak Ibu pada kamar saji kontak ibadah Ibu ada tak? Mana kecil Ustaz patah. Dia menunggu mati. Tapi memang begitulah hebatnya majelis-majelis seperti ini. Ibu setiap hari berada di majelis-majelis taklim. Itu kenapa orang mendatangi majelis taklim itu tadi dihitung langkah kakinya Ibu ya. Satu langkah kakinya sama dengan setahun salat malamnya Ibu. Hadis At-Tirmizi. Ibu kalau datang ke majelis, satu langkah kakinya sama dengan setahun salat malamnya. Hebatnya Ibu. Nah, itu untungnya Ibu duduk di majelis ini. Nah, yang ketiga kata Nabi wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan hati. Sakinah namanya itu. Ibu kalau galau, kacau, stres, jangan jalan-jalan. Jangan. Baik jalan-jalan itu pakai stres Ibu. Ya enggak, itiapi badan lagi, dia pulang rumah pakai jam, lalu macet di jalan lain enggak. Ibu kalau stres, datang ke majelis, duduk di tempat-tempat seperti ini, dengar pengajian. Allah yang jamin tenang hatinya. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk sekarang ini hatinya pasti tenang. Yakin saya. Walaupun tadi banyak masalah. Walaupun setelah ceramah itu banyak masalah banyak. Tapi minimal selama duduk di sini pasti tenang. Itu kenapa jangan heran Bapak Ibu banyak orang mendengar ceramah itu tak kalung. Dia bisa lalu di hati kanan gitu. Kalau tidak kanan hati dia bisa lalu gitu. Ada orang di rumah lagi spring bed lalu itu ya, lalu mati ya, ini asi, mati lampu, pakai selimut, bolak-balik. Kenapa? Hati. Baik kawas lagi mendengar ceramah, menyanda saya kan enggak. Ini sakancangku Ustaz mengecek ya, ini bisa lalu gitu. Itu tidak satu orang bisa gitu. Itu orang-orang pilihan itu, yang hatinya sudah tenang. Iya, makanya saya kalau ceramah lalu jamaah alhamdulillah itu bukti dia dapat hadiah ketenangan hati. Iya. Makanya ya ibu-ibu besok ada pengajian di daki-daki rumah datang minimal pelalu sini. Kalau ceramah kan tak payah banget. Kalau dengan ceramah kan rumit ini ibu. Ibu kalau dengan ceramah kan tak payah. Kalau ibu Android tangan ibu. Ibu bukan sih YouTube. Jadi saya ketujuh deh. Apa jadi ketujuh ibu? Tidak ada yang susah sekarang ibu. Ya. Cuma ibu kalau di YouTube dengan ceramah, yang sampai tadi tidak ada di YouTube. Ampunan tidak ada, ya rahmat Allah tidak ada, sakinah tidak ada, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat tidak ada. Adanya kalau melangkahkan kaki ke majelis. Maka itu langkah kaki ibu tadi. Ya satu langkahnya sama dengan setahun salat malam kadang dalam hadis At-Tirmizi. Itu makanya ibu-ibu kalau ada pengajian atau ibu remaja, ibu ambil jalan panjang kata lagi. Ya kan itu langkah. Iya. Ibu yang tinggal di Kuraji, ibu memutar ke daerah Bangku Bayo. Tentu kecapai kali. Nah, tapi sudah ceramah sih. Nah itulah hebatnya kita duduk di majelis itu. Kalau ilmu sekarang itu tidak susah. Yang mahal itu yang janji yang keempat tadi. Maka tidak akan rugi kalau ibu duduk ya di majelis-majelis seperti ini. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan tentang halal bihalal begini. Ya, halal itu bahasa Arab ya. Halal itu artinya lepas atau terbuka. Sesuatu yang lepas dan terbuka itu halal. Lawannya haram. Haram itu tertutup atau ya terhalang. Ya sesuatu yang terhalang itu haram. Saya dengan bu kepala sekolah ada halangan sekarang. Saya tidak bisa megang beliau. Beliau tidak bisa megang saya karena haram. Haram itu terhalang. Tapi saya dengan istri saya, beliau dengan suami beliau halal. Tidak ada penghalang kan? Nah, jadi halal bihalal itu artinya membuka atau melepaskan penghalang yang menghalangi kita dengan Allah dan dengan manusia. Kita ini secara fitrah Bapak dan Ibu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Itu fitrah kita. Tapi ada kalanya penghalang itu muncul.
sehingga kita terhalang dengan Allah, tidak dekat lagi dengannya, dan terhalang dengan manusia, tidak dekat lagi dengannya. Apa yang menghalangi itu Bapak Ibu? Satu saja, dosa. Bapak Ibu kalau berdosa dengan Allah, terhalang kepada Allah. Bapak Ibu kalau berdosa kepada manusia, terhalang kepada manusia. Pasti itu kenapa? Coba Bapak Ibu baca surat Al-Fajr nanti, ayat 27-28. Siapa yang boleh kembali kepada Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, kembalilah menemui Tuhan. Siapa yang boleh menemui Tuhan itu? Jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Apa itu jiwa yang tenang itu? Jiwa yang sudah tidak ada dosa lagi. Itu jiwa yang tenang. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Hadis riwayat Ahmad. Dosa itu apa? Apa jawaban Nabi? Al-ismu, dosa itu mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Itu dosa itu. Jadi kalau ibu hatinya gelisah, tidak tenang, sedang banyak dosa, yakinlah, pasti itu. Hati orang yang gelisah itu tanda banyak dosa. Gini, ibu kalau bercakap di suami di rumah, dia mulalu atau ibu, karena ibu berdosa, ya toh? Kalau ibu bercakap di suami tidak karena mulalu atau ibu, toh? Pasti ibu berputar-putar begitu. Kenapa? Ibu berdosa. Dosa itu membuat hati tidak tenang. Kalau suami kan? Ya sama sebenarnya ibu. Siapapun yang punya masalah dengan makhluk atau dengan Allah, pasti jiwanya tidak tenang. Karena dosa itu membuat jiwa tidak tenang. Kecuali kalau bercakap, jiwa hari itu bercakap, itu tidak salah itu tidak pada tidur dulu. Kan ada orang lalu dia cakap saya jiwa hari itu. Hanya lama dia lalu ya. Tidak pengaruh ke lalu itu. Karena dosa itu hati kita tidak tenang. Kalau Bapak Ibu berdosa dengan Allah, terhalang kembali kepada Allah. Berdosa dengan manusia juga terhalang kepada manusia, bahkan hingga kepada Allah. Ibu kalau bercakap, misalnya ibu bertangka, kawan atau bertangka ibu kepada, ini tahu ibu ke rumah ibu kepada, nah, terhalang namanya kan ibu bersalah, ya kan? Bahkan kalau ibu bersalah dengan manusia, kepada Allah pun tak boleh kembali. Ada hadis sahih Muslim begini bunyinya ibu. Nabi pernah bertanya ke sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Jadi nanti kelak di akhirat kata Nabi ada orang yang bangkrut namanya muflis. Jadi muflis itu artinya bangkrut. Jadi ibu bapak jangan kasih nama anak cucu muflis ya, tidak baik itu. Yang bangkrut artinya itu mah. Kadang waktu bagi nama anak lain bahasa Arab tapi artinya salah. Ada nama orang maisir. Maisir itu bahasa Arab tapi artinya judi itu ibu. Nah, ini nama anak maisir pajuti besok. Jadi kasih nama anak Zalmon. Zalmon itu orang yang zalim artinya itu. Ya itu artinya orang yang zalim itu artinya. Namanya salah artinya. Ada satunya nama bahasa Arab elok kan. Firdaus tak apa-apa nama surga. Tapi jahanam neraka. Dan jimali anak ibu jahanam. Jadi muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Sahabat berkata, man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut yang tidak ada harta, tidak ada uang. Kata Nabi bukan. Al muflis min ummati mayati yaumal qiyamati bi salati wa zakati wa haji. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang hari kiamat datang membawa ibadahnya yang banyak. Salatnya mantap, berjamaah, sunatnya siang malam, masya Allah. Puasanya puasa wajib sunat, haji umrah berkali-kali, sedekahnya banyak. Lalu apa masalahnya? Dia meninggal dunia syatamahaza, ketika hidup mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Wadarabahaza, tangannya kekuasaannya sering menzalimi orang. Wa akala malahaza, dia ambil harta orang dan dia tidak kembalikan, tidak minta halal menjelang mati. Maka dia akan mencari semua orang itu nanti di akhirat. Andai ketemu orang itu sampai ketemu cari, dia akan serahkan semua amalnya yang banyak itu. Izapunihat, andai amalnya yang banyak itu sudah habis, ukhizat min zunubihim, dosa orang itu yang diberikan kepadanya, sumatuliha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut itu? Orang yang banyak amal, amalnya banyak,
Cuman masalah dengan manusia juga terlalu banyak. Lidah, satu lidah. Lidahnya kalau bicara sering orang sakit. Ibu-ibu, tolong jaga lidahnya baik-baik. Ibu-ibu penting saya katakan ibu-ibu. Kalau apa-apa, lagi gak pandai menjaga lidahnya ibu-ibu. Asal apa kumpul, kecuali bukan kamar. Ibu-ibu. Waduh apa-apa yang kecil itu. Ayo mungkin ibu-ibunya macam mana? Karena itu kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, falyakul khairan, bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik, falyasmut, diam lebih aman untuk dia. Ibu kalau tidak penting jangan bicara. Yang bicara pikirkan dulu. Kadang tidak pikir ngecil begitu. Kadang ngecil atau longsor, baru tak kanan di mana. Pikirkan dulu ibu. Ya, jangan sampai orang rada sakit baru sadar. Ibu membayar di akhirat, nanti cari dia di akhirat. Serahkan amal kita atau dosa dia ambil. Sekarang ini ibu-ibu, mulut bukan hanya mulut yang membebani kita di akhirat nanti, ujung jari kita. Beban ujung jari bahkan lebih hebat untuk di akhirat nanti untuk zaman kita daripada beban kita. Karena setiap hari kita begini. Ibu bapak yang di WA group, yang tidak urusan kita jangan komentar. Yang tidak urusan kita tak usah berkomentar. Kalau penting japri dia. Jangan bercanda di WA group. Ibu bagara, ibu bagara di WA group, tapi kawan tersinggung negara awak. Membayi ibu doang. Cari itu. Apalagi membuli kawan di WA group. Ibu membayi cari di akhirat aja nama lagi. Jadi kalau ibu kepala dibuli kawan di WA, ibu magang banyak bisa. Dia cari satu bukan. Tidak ada satupun ya yang ibu lakukan mulut ibu, kecuali ibu akan menggantinya di akhirat. Penggantiannya dengan amal atau dengan dosa dia. Mulut, ujung jari. Nah, makanya bapak tahan-tahan lah. Makanya Nabi pada ditanya Rasulullah, apa tanda Islam seseorang itu baik? Tanda Islam orang itu baik itu apa? Kata Nabi, tanda Islam orang itu baik, tarkuhu malayakni, dia tidak berkomentar sesuatu yang tidak urusan dia. Kadang kita ini banyak kepo, ya. Nah, jangan mengomentari yang tidak urusan kita. Nanti ibu bayar di akhirat tuh, apalagi kalau orang sakit hatinya, ibu hatinya gawat. Mulut itu ya, mulut yang bikin orang bangkrut itu. Watala bahasa, tangannya sering menzalimi orang. Tangan bukan hanya tangan ini ibu, kekuasaan yang dia punya, power. Mungkin dia lagi berkuasa jadi pejabat, lalu seenaknya memindah-mindahkan orang. Karena mungkin dia agak tidak loyal, dipindahkan sampai ke pedalaman, sampai berpisah, kacau balau keluarganya, ibu bayar di akhirat besok. Ya, yang dihambat sertifikasinya, padahal dia menunaikan tugas, bayar ibu. Tidak apa-apa nanti ibu menerima itu. Dia mencari ibu nanti di akhirat. Ya kan? Jangan kuasa kita menzalimi orang. Percayalah aku akan membayar nanti di akhirat. Itu bangkrut nanti orang itu akan mencari. Ibu mencari orang kecil murah di akhirat ibu. Di padang mahsyar itu sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul dalam padang yang sangat luas, tak bertepi. Ibu yang lapai ke Makkah, ibu yang wukuf di Arafah, kalau hilang kawan sudah bisa mencari situ baru. Tak bisa jadi apa? Dia jadi kawan di padang Arafah itu padang Arafah baru mungkin sejuta orang. Ini sejak Nabi Adam. Nanti orang di akhirat pun tak dunia baju surah lebih ibu telanjang satu. Dia telanjang satu ibu. Istri Nabi bertanya untuk Musalamah, Rasulullah, kau telanjang satu tu? Iya, dia tak malu situ. Apa kata Nabi? Al-amru asatu min ayahu muzalika. Ketakutan di padang mahsyar itu lebih dahsyat daripada memperhatikan aurat orang. Tak penting aurat orang di situ. Takut di padang mahsyar itu ibu. Pada ibu, kampung
Curang kampung 2009 ada kebetulan ada situ. Ada orang serang di kamar mandi baju dari kedua lagi. Dan tak pikir aurat kau ibu itu kampung baru kan. Kalau pada masa itu, bahkan mencari orang situ HP tak ada WA grup mulai. Tak orang mencari orang. Sinyal lah loh. Tower kamar kita. Ibu kan mencari orang cici. Coba bayangkan kalau ibu kepala, mohon maaf kalau ibu kepala sampai menzalimi guru-guru yang jumlahnya 60 orang, cari satu-satu ibu. Bayangkan kalau wali kota menzalimi masyarakat kotanya, sekian jutanya cari ibu. Bayangkan presiden 270 juta kena cari ibu. Oh, tak mudah harus satu ibu mampu di dunia minta halal supaya kita tak payah menghalalkannya di akhirat, cari ibu satu-satu kuasa. Tangan atau harta orang, harta publik yang korupsi itu ibu 270 juta kita cari maksud akhirnya cuma. Dan bukan hanya korupsi pemilik luar negara, ibu mohon maaf, ibu kau menanam di komplek di tepi jalan itu tanam sare bunyi kan? Itu korupsi ibu kecil nama rumah. Yang di tepi jalan itu tidak boleh tanam, dia itu punya orang banyak tuh. Untuk ibu tanam di situ. Yang tanah itu pagar ke dalam, ya enggak? Yang dulu pagar punya siap, punya orang banyak. Tak boleh tanam. Jalan tu ibu, makuk dia gigi jalan tu supaya kau ada tu masih lalu turun cik ke bawah. Ikut tu masih selalu jalan ketik ibu tanam masuk tidak. Tak ambil orang lalu tu, tak kesal orang lalu ikut. Membayi ibu ni. Pancai ibu cabut kan. Ya tu lalu sampai itu. Ibu mau tangga-tangga ibu kawin lah. Besok aku disidang di akhirat besok aku dipanggil Tuhan tu mah. Aku tahu boleh bersampai dulu. Lalu sampaikan waktu halal biala di sepil kembali. Cuma ibu tangkap. Tak bisa niat baik jalan salah, tetap salah. Niat baik harus jalannya baik. Ibu kalau bangun masjid jadi menciduk piti orang, salah. Ada jadul di belakang rumah aku, setahun menjadul. Aku kawan ini yang sudah situ. Ibu aku mau kawin ini semangat tak bisa aku. Niat aku elok mengawaninya tapi salah jalan aku tu. Tetap dosa. Ya. Makanya ibu-ibu yang menanam-nanam di pinggir jalan itu cabut deh. Ya, pada itu bayi di akhirnya itu kecuali jalan itu dua jalur lapang. Aduh di tangga-tangga memang di stadion untuk ditanam bumbu-bumbu atau tanaman-tanaman yang sifatnya itu tuh ya bumbu-bumbu tanam lah. Tapi kok jalan sampai ketik ibu tanam itu tidak di pinggir jalan tuh. Bayi ibu tuh. Lalu apa? Mengganggu apa-apa. Ibu yang berada mengambil jalan tenda itu, memasang tenda di jalan, membayi ibu situ lah. Jalan itu punya silat ibu, punya orang banyak tu ibu. Makanya ibu ambil jalan itu setiap hari ibu ambil surat. Membayi ibu di akhirat situ lah. Dongkol macet orang ibu tak peduli macet dah kan? Tambah orang lalu segala macam terlambat nak kerajo dipotong honornya dipotong pakai ya. Mahasiswa gagalnya bagi kuliah gara-gara terlambat ibu mampang jalan rumah melekat dari jalan itu. Itu ibu menciluk nama-nama membantang tenda di jalan itu menciluk ibu nama-nama membayi ibu jadi ayo lah kamu. Izin sama izin. Memang PT punya jalan dong. Ayo kalau kundo ya PT ke Rakus. Tujuh saya PT itu kawan aku apa? Ibu cari di akhir orang satu-satu. Ibu kalau di komplek masih mending lah. Ibu kalau di komplek ambil jalan komplek kan milik warga sini kan. Bukan milik jalan publik kan. Ibu tamu cici warga. Tamu cici minta halal kayak gini. Pak, ambo kabar adik, gedung nak kasih orang ambo, piti ambo nak cukup, rumah ambo ketik, halaman ambo sampai. Ayo kamu pakai jalan kopak ke ambil hari, tak halang apa lalu rumah, lek halalkan tu, jadi ibu ambo halalkan. Cie baru selesai tu, tabu satu warga tu ibu. Kalau tak dia kena cari orang cici, lagi rancang semua cari, nampak rumahnya tu cari. Kalau yang di jalan datang, kau baca ibu cari orang.
banyak orang lewat. Oh, tidak bisa ibu bantang tenda, ibu datang pampang di studio, mohon maaf jalan terganggu, udah selesai gitu ibu. Bisa juga kamu membayi ibu, itu orang bangkrut namanya ibu. Hah? Iya, aku baca aja cici dulu. Tidak perlu dimaafkan dulu, dimaafkan ibu. Ini apa bunyi ibu, Pak, Pak halalkan, lain, aman. Ada sekali. Nah, makanya ibu yang paling aman, ibu berani di rumah ibu saja atau di gedung, atau kalau kamu pakai jalan itu ibu cari ulang di dunia aku cici supaya ibu aman di akhir. Nggak apa-apa, minta izin. Kalau minta izin ke Pak RT tidak bisa lah. Tidak bisa urusan kita dengan makhluknya selesai ibu. Ya, kalau kita tidak menyelesaikannya dengan yang bersangkutan di dunia ini. Aku ini masif terjadi. Pola hari kami sampai hari Senin itu 5 tenda agak di jalan. Ibu, minta izin, minta halal. Itu namanya halal. Lepaskan. Jangan cari musuh. Mau gak cari ibu? Dulu orang di kampung kalau berani bukan di rumah, duduk. Bajamba makan ibu, baidang kan ibu, pulang kasih ibu. Ya tuh, awet rumah tangganya ibu banyak anaknya. Dia udah kelarut, tidak mengganggu orang, tidak ada organ sampai satu malam ibu mengganggu orang lalu. Kenapa gini kok begitu Pak? Nah, ada di akhirat selesai besok. Kamu nggak sampean? Tugas aku menyampaikan ibu. Ini kan peringatan kan berguna bagi orang takut. Orang tak takut, bunuhnya bu. Orang tak takut juga, ulah kadang jadi bu sedikit ulah tuh. Tapi kalau orang takut juga lari aja. Nah itulah peringatan berguna bagi orang takut. Orang tak takut dia lanjut. Gitu. Tugas saya menyampaikan itu. Nabi sebut begitu. Nah, oh ibu, tidak bisa urusan waktu manusia itu habis. Allah tidak akan memaafkan. Kecuali dunia kita selesaikan, halal namanya, atau di akhirat kita minta halal dengan cara serahkan amal kita atau dosa. Gini, makanya penting ibu misalnya, betapa urusan kita dengan manusia ini yang menjadi penentu selamatnya kita di akhirat. Allah Maha Pemaaf ibu. Ibu pada usia Tuhan 70 tahun, astagfirullah saja ibu ditutupi seluruh ibu. Tapi di manusia tidak bisa itu. Makanya kata Nabi begini, ini penting dari ibu. Ayu beratin matat wazul tuharadin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati, yang ketika dia mati suaminya reda. Nabi tidak mengatakan Allah reda ibu. Suaminya reda, dia mati. Kata Nabi langsung surga untuknya. Tidak ada hisabnya lagi. Kalau dia mati suaminya reda. Karena redanya suami itu Allah pasti meredai dia. Tidak. Hebatnya di manusia apa? Itu waktu ibu besok kalau nggak sasa, amo agak balik batal masuk, ini cek apa leh? Ya pak marilah pak boy. Tapi alahnya lah. Kalau udah reda ibu dia mati. Kita ada sultan ibu, cari lah. Karena dengan manusianya Allah tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau dengan manusia selesai, bagi Allah gampang menyelesaikan dengan dia. Itu makanya ada hadis akhir lagi ini petunjuk berikutnya. Perempuan mana saja yang tidur di malam hari, dia tidur di malam hari. Suaminya marah, suaminya jengkel, lalu apa yang terjadi? La'anat al-malaikah hatta tusbih. Para malaikat melaknat perempuan itu sampai pagi, kalau mati dia masuk neraka. Ibu lalu apa jengkel ibu lalu itu neraka ibu langsung cuma kok mati ibu malam itu karena para malaikat melaknat ibu sampai pagi. Walaupun ibu tahajud malam itu makanya ibu tidak boleh lalu malam. Ya lalu apa dulu ibu lalu? Ya itu. Kalau sebab itu perempuannya. Kalau tadi itu aturannya. Itu waktu ibu. Makanya ibu-ibu kalau lalu ibu kenapa kadang-kadang lalu itu tak malam dong. Tidak, ibu bertanya, Pak, kamu kalau lah ya.
Lauke itu zip apa sih? Itu banyak perempuan yang tak paham tuh ibu. Walaupun tak panjang berumah tangga. Ya, lu lalu saya suaminya lalu deh. Karena ada hak-hak dia yang mungkin belum ibu penuhi. Ibu penuhi dulu. Jangan lalu tuh, kok mati ibu tuh neraka tuh. Tapi kalau penuhi yang terlalu tuh, dasarnya matinya lalu dia mulai mati ibu suruh langsung. Ya, itu perlu beritahu ke anak-anak ibu yang perempuan yang berumah tangga. Jangan lalu dulu ya. Kok kalau lalu diisi minum dulu. Lalu ibu. Iya, harus begitu. Lalu apa lu baru ibu lalu kok kalau ibu dulu mengicip. Iya kan ada sama lo. Kalau dah ibu kok kalau dulu mengicip. Karena mohon maaf ibu, kadang laki-laki dia masih membutuhkan ibu lalu. Ya kan? Maka berpikir Pak, aku kalau dah yang aku boleh ngadu. Ada apa aja, aman ya, lo deh, lo ibu berdoa. Kita itu aturan agama, ibu. Mau begitu? Aku nggak usah pen, tangka-tangka itu berlaku. Tangka-tangka itu buah, apa sebut? Ya. Jadi itu kadang-kadang masalah, beda. Makanya ada hadis ini saya baca tadi ini ibu, karena saya itu ingat ada hadis Sahih Bukhari. Nabi pernah berkata, saya pernah melihat neraka dan saya tidak membayangkan isi neraka itu seperti itu. Tidak saya bayangkan isi neraka seperti itu. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat dari isi neraka ya Rasulullah? Kata Nabi, ra'aitu aksara ahliha hadisan. Saya lihat yang paling banyak isi neraka itu perempuan. Jadi perempuan itu paling banyak ke neraka ibu-ibu 80%. Cuma kok di surga itu banyak bidadari, karena minus perempuan di surga. Perempuan banyak ke neraka. Maka menjalan tipu yang ke surga ada bidadari dulu. Itu rasa pejabat banyak bidadari itu. Sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidakkah mereka beribadah? Kata Nabi tidak. Mereka ibadah rajin, salat berjamaah, tahajud, baca Quran, puasa, ibadah mantap, khatam Quran mungkin di minggu. Apa masalahnya? Yakfurnal ashir. Banyak yang melawan, yang membangkang suaminya. Tidak masalah itu tuh. Tidak jawab. Nah, ibadah rajin, ya sembahyang rajin, tapi menjauhi rajinmu. Ibu. Ya itu minta maaf kali itu sih salah kali itu lah. Lain salah lah itu salah itu melawan panjang. Minta maaf sampai akhir hayat Pak. Ya mudah-mudahan dia bisa memaafkan. Itu makanya ibu menjelang lalu diselesaikan. Jadi ibu-ibu halal bihalal gampang gimana? Dan selesai halal bihalal. Iya, jangan malam lalu tuh selesaikan dulu Pak. Lah oke Pak, Allah tidak bisa memaafkan ibu. Baik ibu. Kalau suami salah, ya ibu maafkan. Iya ibu maafkan. Ibu kalau ingin masuk surga, amal ibu dua ibu. Kata Nabi, iza salat khamsaha. Datang waktu salat, dia salat. Ibu tidak perlu berjamaah ibu. Ibu mau di rumah silakan. Kalau laki-laki tidak datang ke masjid, bakar rumahnya. Kalau perempuan di rumah, tidak apa-apa. Allah beri keringanan. Yang penting dia mau salat. Wasamat saraha, datang Ramadan dia puasa. Puasa saja iyo. Tarawih tidak usah, ibu menampil di rumah. Boleh. Boleh ibu. Tapi yang ketiga yang paling menentukan, wa ta'at zaujaha, dia patuh mengabdi pada suaminya tanpa syarat. Ini yang menentukan masuk surga. Dia apapun perintah suaminya dia patuh, kecuali maksiat. Itu rumah ibu ke surga, kepatuhan ibu ke makhluk, bukan kepada Allah. Yang kepada Allah ibu salat saja, puasa saja, selebihnya ke makhluk lagi. Manusia, suami. Urusan dia dengan Tuhan kalau dia jahat. Urusan itu patuh gitu. Ya.
Itu, nah kalau ibu apapun suruh suami, jangan jauh. Solusinya bila ibu-ibu bernama saudaraku kalau kayak itu kasar semua. Anda ada hadis Nabi ibu, kata Nabi, perempuan mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa usul. Kalau dia minta cerai pada suaminya tanpa usul, faharamun alaiha raihatul jannah, diharamkan Allah mencium aroma surga. Bukan masuk surga ibu, mencium aroma surga dari jarak 40 tahun perjalanan itu ibu pun dilarang. Tidak boleh. Makanya ibu kalau dapat suami penyerengi, pemberang, ibu tahan. Boleh. 4 bulan kan ada taklik nikah. Kalau lewat ibu nikah nih. Dia ada ketanggungan pun tidak nanti itu. Makanya ada suami yang lari nampak istri. Ada suami lari nampak istri. Ya takut dia nampak istri itu karena hak-hak istri dia penuhi. Lari kan dia akhirnya nanti sama dengan ibu. Ibu yang tidak memenuhi hak-hak suami ibu bermasalah itu di akhirat nanti. Yang bapak sama yang tidak memenuhi hak istrinya. Itu makanya ada hadis sahih. Siapa itu? Hindun mengadu ke Nabi. Apa kata Hindun, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Rasulullah, suami aku Abu Sufyan pengusaha PT banyak, kepada banyak PT aku tahu. Cuma sepilih bagi kalau itu pada kiki karena apa kata Nabi ke Hindun, khuzi mayakfit cilok. Ibu boleh cilok? Ada sahih itu. Itu perintah Nabi. Ibu kalau suaminya kayu, gajinya 10 juta, lalu tunjangan-tunjangannya, itu sambah badak-badak. Lagi sariawan pakai badak. Itu bali badak, bali ikan, bali ayam, bali kilo. Tapi ada batasnya kata Nabi, mayakfi untuk kebutuhan pokok. Ibu boleh mencilok untuk kebutuhan pokok, bali sampah, bali baju, bali jilbab, untuk kebutuhan sekolah anak cilok yang tak cukup bagi suami. Ya boleh. Tapi membalik atas enggak, balik Android, kamu harus boleh. Ya, itu kan ada pengadilan tuh. Ibu, aku mencilok ibu, suami ibu sendiri. Oke, doa ibu mencilok balik Android. Saya ibu Ustaz Sofian lebih halal. Untuk kebutuhan pokok saya akan menjawab itu harus kasih. Nah, kalau nampak pokok lah pacak. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada suami yang punya hak istrinya sama, maka dia lari dia dapat istrinya, karena istrinya akan menuntut. Ibu kalau dapat suami yang terpilih yang tidak ideal seperti tadi yang saya katakan, ibu tahan saja, itu amal ibu yang paling besar. Ibu tahu tak siapa wanita pertama yang melihat surga menjelang mati? Menjelang dia mati, Allah datang suruh malaikat melihatkan surganya. Istri Fir'aun ibu, betul itu. Nanti baca surah At-Tahrim 11. Istri Fir'aun tidak ada haji, tidak ada puasa, tidak ada haji. Amalnya apa? Dia hanya bertahan dengan suaminya Fir'aun suaminya ibu. Nyusipak, nyelapak, nyupijak, nyuari. Dia hanya berdoa, tidak minta cerai, tidak curhat, tidak update status. Karena ibu-ibu kalau cakap ada suami kan tidak update status. Itu penyakit ibu-ibu. Status enggak, tapi mendongkol di hati. Mendongkol tidak apa-apa. Enggak berdosa. Enggak, mendongkol tidak akan dua orang melawan ini. Kecuali ibu antuk sana nih. Lawan dan iya, memang ada ibu dulu begitu. Sikapnya memang tidak melawan, tapi misalnya ada status itu melawan. Ya, kejam. Kejam itu siapa yang suami awak? Langsung habis. Itu makanya aku sering sarankan ke apa-apa zaman kini kan. Ya, ke apa-apa zaman kini kan sering begini nasihat. Apa-apa gua bercakap di orang rumahnya, capek apa minta maaf sama lu jangan update statusnya. Gua kalau ada update statusnya habis Pak. Aku gua bercakap di orang rumah gua ibu. Tuh lampi aku minta maaf. Nggak update status ibu. Habis jamaah gua ibu. Langsung susu jamaah gua ibu tuh. Oh kacau tuh satu rumah.
Istri Fir'aun enggak ditangani, dilapak, disifat, dia hanya berdoa. Doanya diabadikan di atas 11 itu. Rabbi berinya indah kabatan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di surga ya Allah. Itu doanya ibu. Tidak ada melawan. Terima doa. Makanya ibu nanti pulanglah buka layar At-Tahrim 11 itu. Ya surat 66 ayat yang ke-11. Itu ibu baca doa. Asalnya seringnya dia apa capek baca doa. Asalnya seringnya dia apa baca doa. Ibu baca saya kancang-kancang baca. Enggak apa-apa. Mungkin kok tetangga ini baca itu kan kanyo itu. Oh coba. Ibu gawe saya elok doa istri Fir'aun. Jadi panjang muncul itu gitu. Apa coba doa istri Fir'aun? Ibu Fir'aun namanya itu. Melawan namanya itu. Ya. Pokoknya ibu sabar baca doa puasa yang seringnya dapat. Kadang ibu-ibu kan gitu tuh, gitu. Kalau berak ya apa di rumah tuh, jangan banyak cerita deh sama payah sama ada satu orang cari juga. Bahasa tuh nggak boleh keluar ibu, nggak boleh keluar. Ada lagi tidak apa. Ya tapi jangan lagi ibu, susah itu. Baik ibu kantor dia lain. Dan mana mengecek jauh itu pasangan si rakur itu. Kamu jauh gitu. Ya, makanya ibu tahanlah, sabarlah. Saya dengar ada baca penelitian. Itu, pokoknya itu, ibu, nggak kelamun bilang-bilang ibu, banyak 5 tahunan. Karena laki-laki itu udah banyak umur panjang ibu. Sudah banyak nenek-nenek sudah kakek-kakek ibu di dunia. Ibu-ibu usia 80 masih ibu. Kami anak bunuh lebih mati berlalu rumah. Iya, kami capek mati kok. Aduh banyak penyebab ibu. Satu, kami ini makhluk yang belum sempurna. Dan ibu terakhir diciptakan dari kami ibu diciptakan. Oke ibu paling sempurna. Kami kok daya tahan tubuh kami tidak sehebat ibu. Makanya ibu-ibu kok kuat. Ini makhluk terakhir tuh, makanya ibu-ibu bisa pakai raju ampik sekali keraju 2 kartu yang sama. Mencuci, memasak, menyambung anak, mencuci 2 kartu. Nah, laki-laki enggak keraju cia juga loh. Kami itu lama ibu, daya tahan tubuh kami. Maka kami acuk sakit. Kami acuk sakit nak. Kemarin acuk merawat suami, merawat istri atau istri merawat suami. Nah, karena kami lama ibu. Kami kok lama, maka kami butuh pendamping yang merawat kami. Iya memang kami kok acuk sakit ibu. Ibu jarang sakit kan? Itu kenapa ibu? Ibu kalau suami ibu sakit dilarang ibu ke masjid. Ibu tidak boleh ke masjid kalau suami sakit. Lebih baik sholat rumah kata Nabi. Kenapa? Kalau suami itu wajib suami ibu kalau sakit itu lama ibu suami itu. Sudah lama ini manjo. Itu tidak ibu apa-apa ibu flu sih sakitnya itu boleh di rumah. Tidak bapak. Kalau ini sih nggak ibu apa-apa cukup nak. Nah, kalau ibu enggak, ibu asal kalau itu kagak, itu kerajaan mah. Nggak ada kalau kagak, le baru juga boleh. Nah, ditanya dapat cuma aja pak, damam, seketik, cuma seketik. Karena ibu kok memang kuat ibu, makhluk yang paling kuat itu makhluk ibu hamil melahirkan ibu yang taluknya. Kami taluk ini. Ibu kilo hamil melahirkan lagi ringan ibu. Sakit kita sakit ringan ibu tuh. Dan taluk laki-laki ibu. Dan akan taluk laki-laki hamil melahirkan loh. Karena itu lama hanya. Jadi apa-apa aja anggap kamu ibu itu lama, awal yang lama. Nah itu makanya tadi ibu lalu apa dulu? Ini sama itu anak ketik. Ibu mungkin tak ibu lalu semana ibu lalu. Kan lalu waktu subuh kan? Tapi ibu lalu kami cutu tuh. Membantu ibu. Karena kami ini butuh perlindungan. Ibu kalau mati suami ibu banyak ibu-ibu kok menjanda sampai mati. Kalau laki-laki kan maka kami tidak dikasih idah. Ibu dikasih idah 4 bulan 10 hari.
Kami ada idahnya mati istri hari itu besok sore boleh menikah. Boleh ibu. Dia punya perasaan ya. Kalau itu boleh ibu. Karena kami ada idah. Karena kami itu nggak bisa hidup tanpa ibu-ibu. Ibu bisa hidup tanpa kami. Ada guru aku 70 tahun ibu udah pensiun, mati istri ibu. Sebulan itu nikah pak. Itu kawan kami ada sih kok. Udah 70 tahun bu dia. Pak menikahnya pak beli pak. Aku cek punya video penggawin bungkung saya. Lalu ibu penggawin bungkung data kumbo kami di SN kata ibu kok ngelokak itu. Kalau ibu data nggak bisa surat. Kalau kami data baru penggawin. Kami itu manjo ibu lama. Kami itu lama ibu itu maka ibu itu paling kuat diciptakan. Allah makhluk paling kuat ibu paling kuat. Nah itu maka kami capek mati dan tahan tubuh kami rendah. Nah yang kedua maka laki-laki itu capek mati dia perangi ibu-ibu. Iya lah. Apa yang percaya bapak orang capek mati di ibu kok? Coba lapak kelambek pulang. Kelambek bapak pulang malam cut jangan pertanyaan ibu ke pintu. Sama tadi bang bilang kelambek anak Islam tadi anak menjauhi itu sesak ngok semua. Nembedo manyo pak itu pak. Ya tuh. Bu ibu kok pak asal kurang belanjunya pak bagi. Ini mau duit. Tak nusapu ya pak. Itu makanya apa-apa itu banyak ketika ada tunjangan apa-apa itu ketika banyak tunjangan itu yang paling halu elok ibu memang. Nah, kalau tidak ada udah pensiun itu lah cuti kalau dapat tandu ya pak pulang begitu kandang cuti kan. Nah, makanya ibu kalau kamu masuk suruh ibu, nah kalau ibu tandu ibu ada pulang saja cari, ya ada tandu itu kalau ibu cuti itu kandang pulang ada tidak. Jadi kalau nggak pegunungan lah boleh dong. Aku banyak apa-apa aku lagi lucu sama rasa ibu. Makanya ibu tuh, jo makhluk ibu kalau ingin suruhku makhluk namanya tuh ayam paling hebat tuh ya suami. Maka pintu surga ibu adalah suami ibu. Maka menjalankan upaya itu, jangan sampai nyoberang ke ibu. Ya pokoknya mulai hari itu ibu jangan berang-berang siapa pokoknya makan kesanan siapa. Lah. Itulah tuh bapak ibu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, silakan ibu kalau ada pertanyaan.